Frater, Suster, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-26 tahun liturgi C dengan tema Yesus Kristus menjadi miskin walaupun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Kita harus menghargai dan peduli kepada orang miskin agar kita tidak celaka karena mengabaikan orang miskin. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakan kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Gregorius Firdiawan Mubin, SCY, Kor dari lingkungan Santo Paulus, Tata Klalaksana dari lingkungan Petrus II. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Tepuklah tangannya disukari
jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita dedikasikan perayaan Ekaristi pada sore hari ini untuk kedamaian abadi jiwa Bruder Yakobus SCY yang pada hari ini dipanggil Tuhan, dan bagi arwah Bapak Juvenalis Jamili yang 13 tahun lalu dipanggil Tuhan, Ibu Maria Fu Aswi yang 35 tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Semoga mereka semua telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dan kita juga merangkai syukur kita bersama keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun Mama Linawati. Semoga senantiasa dikaruniai dengan segala rahmat yang dibutuhkan dalam hidup, lebih-lebih kesehatan yang baik, dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan Yesus dan perlindungan doa-doa Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Hidup kita singkat, dan di hidup yang singkat itu adalah persiapan untuk hari akhir kita. Pada hari ini kita akan mendengar bacaan Injil tentang Lazarus dan orang kaya yang menjadi gambaran bagaimana semasa hidup orang kaya ini justru membuat jurang bagi dirinya sendiri setelah ia meninggal. Kita mungkin di hidup yang singkat ini disibukkan dengan banyak hal, sehingga kita seringkali melupakan apa yang penting, apa yang hakiki di dalam hidup kita, yaitu penemuan kita akan Tuhan, dan kita menemukan Tuhan melalui sesama kita yang khususnya mereka yang menderita. Kita juga melalui gambaran ini kemudian disadarkan bahwa kita juga manusia biasa yang juga seringkali jatuh dalam sikap acuh tak acuh, dalam sikap ketidakpedulian. Dan oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita itu supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga, di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya.
Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita.
Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Nak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik di masa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapatkan penghiburan, dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat ya, syukur kepada Allah. Mengawali permenungan pada sore hari ini saya punya cerita. Suatu ketika ada seorang remaja ditanya oleh gurunya, "Apa tujuan hidupmu?" Dengan mantap remaja itu menjawab, "Tujuan hidup saya ada 4K, guru." "Maksudnya apa?" tanya seorang guru itu. "Ya, tujuan hidup saya adalah kuliah, kerja, kaya, dan kawin." Itu ya. Lalu mendengar itu gurunya tersenyum, lalu berkata, "Jangan lupa K yang kelima." "Apa itu K yang kelima, guru?" tanya remaja itu. Sang guru menjawab, "K yang kelima adalah kematian." Remaja itu terkejut, lalu diam 1000 bahasa. Ia tidak tahu hendak berkata apa karena ia memang tidak sempat memikirkan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, ya seperti yang dalam pengantar Romo tadi, hidup kita itu singkat. Sadar gak Bapak Ibu? Ya, hidup kita di dunia itu singkat. Kalau dalam kitab suci itu dikatakan, ya mentok itu 70 tahun bila kuat. Dan melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ini bukan untuk menakut-nakuti gitu ya, bukan. Tapi kita memang harus menyadari bahwa salah satu peristiwa yang akan dihadapi oleh setiap manusia
baik manusia yang suci, ya orang kudus maupun orang yang berdosa gitu kan, itu adalah kematian. Dan hidup kita ini seperti orang yang sedang dalam pesiaran. Ada awal dan ada tujuan akhirnya. Dan tujuan akhir kita itu adalah surga kan. Siapa yang di sini gak mau masuk surga? Saya yakin semuanya ingin toh masuk surga, di mana kita bisa berjumpa dengan Allah dan bertatapan muka dengan Allah. Lalu apa dan bagaimana yang bisa kita perbuat supaya kita bisa mencapai tujuan hidup itu, mencapai tujuan hidup akhir hidup kita itu ya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada dua tokoh utama dalam cerita tersebut. Tokoh pertama adalah seseorang yang kaya, yang enggak disebutkan namanya siapa. Ia hidup dalam kemewahan dan selalu berpesta pora tanpa memedulikan sesamanya yang menderita. Kemudian tokoh yang kedua itu dinamakan Lazarus, yang arti namanya itu Tuhan telah menolong atau Tuhan adalah penolong. Ia digambarkan sebagai orang yang hidup miskin, menderita, dan bahkan selalu menantikan makanan yang jauh dari meja orang kaya. Namun ketika mereka berdua mati, hal yang sebaliknya terjadi. Lazarus bahagia di dalam pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Tentu orang kaya itu menderita bukan karena ia kaya gitu ya, ataupun sebaliknya, Lazarus itu bisa bahagia bukan karena ia miskin. Tetapi inti masalahnya adalah orang kaya itu tidak mau menunjukkan belas kasihannya kepada sesamanya, khususnya mereka yang menderita. Ia sungguh dibutakan oleh kekayaannya sehingga ia tidak bisa menyadari kehadiran Allah dalam diri sesamanya. Dan saya rasa perumpamaan yang diceritakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini sangat relevan dengan situasi kita di zaman sekarang ya, di mana kita bisa menjumpai adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat kita. Ada yang hidup berkemewahan, sedangkan ada juga yang hidup harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan rezeki. Ya, dan saya rasa hal ini bisa terjadi gitu, karena zaman sekarang itu orang-orang mulai menerapkan prinsip hidup individualistis dan materialistis ya. Ketika banyak orang hanya memprioritaskan kebutuhannya saja, memprioritaskan kebutuhan ekonomi keluarganya saja atau kelompoknya, serta menjadikan harta benda sebagai tolak ukur kebahagiaan. Oleh sebab itu, kisah perumpamaan orang kaya dan Lazarus menjadi undangan bagi kita untuk memiliki belas kasih kepada sesama. Dan saya rasa ini sesuai dengan salah satu subtema dalam BKSN kita, yakni Allah sumber pembaruan relasi dengan sesama, di mana keintiman relasi kita dengan Allah itu harus mewujud pada tindakan kasih kepada sesama. Ini adalah cara bagi kita untuk mewujudkan iman kita, sekaligus cara bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kematian. Dan itulah sebabnya dalam bacaan pertama melalui Nabi Amos, Allah mengecam bangsa Israel yang terlena atas kemakmuran yang mereka alami. Tadi kan dikatakan, celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di Gunung Samaria. Hal ini terjadi karena pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi, bangsa Israel itu berada di puncak perluasan wilayah, ya, dan juga stabilitas politik dan kemakmuran pokoknya. Kemenangan yang diraih oleh bangsa pilihan Allah ini membuat mereka terlena dalam kemakmuran. Mereka mulai terbuai dengan materi dan kekuasaan yang mereka miliki. Bahkan mereka merasa gitu, bahkan tidak ada malapetaka yang akan menimpa bangsa mereka. Sehingga mereka pun tidak sempat memikirkan hari tentang kematian itu. Dan hal serupa juga ya yang bisa kita dengar tadi dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk menjaga kesucian sebagai manusialah atau sebagai orang yang beriman. Bahkan Paulus menyebut kehidupan kita di dunia ini sebagai arena pertandingan iman. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan,
kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Kata bertandinglah itu bisa diterjemahkan dari kata Yunani agonisomai, yang mengandung makna lain itu berjuang atau berupaya dengan sungguh-sungguh. Artinya sebagai manusia Allah, kita sudah mendapatkan rahmat keselamatan gitu ya, berkat pembaptisan yang kita terima. Tetapi kita tidak bisa menerimanya begitu saja, kita tetap harus berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kita tetap pada jalan keselamatan itu. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari di mana Allah menjemput kita dari dunia ini, yakni dengan selalu melakukan semua yang dikehendakinya. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita supaya memiliki sikap belas kasih terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang menderita dan tersingkirkan. Dan kita tahu bahwa Yesus itu selalu mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang lemah gitu ya. Dalam perikop lain kita bisa melihat bagaimana Yesus itu pernah mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita bangkit berdiri membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang bersalah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Bagi Gereja Kristus, semoga gereja selalu hidup menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jiwa umat beriman yang telah meninggal dalam harapan akan bangkit,
khususnya bagi jiwa-jiwa yang kami doakan pada hari ini, Bruder Yakobus SY, Bapak Yupenalis Jamili, dan Ibu Maria Fuasui. Semoga mereka semua telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Marilah kita mohon. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Linawati yang mensyukuri ulang tahunnya. Semoga ia senantiasa dikaruniakan dengan segala rahmat yang dibutuhkan dalam hidup, kesehatan yang baik, kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidup, serta senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita mohon. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun mereka yang dekat. Sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Dengan rendah hati kami dan semua berkenan kepada Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima mulia dan keselamatan serta seluruh Allahnya. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk mencintai sesama, terutama mereka yang miskin, lemah, dan menderita, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang panah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bruder Yakobus, yang hari ini Engkau panggil di dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Yuvenalis Jamili dan Ibu Maria Fuasui, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan kembali bagi Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya.
Marilah kita bangkit berdiri, kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang, untuk selalu sikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi terang dan di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarlah kami selalu merindukan harta abadi di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal ibadat dan misa di paroki. Misa pembukaan bulan Rosario hari Rabu tanggal 1 Oktober pukul 6 sore di gereja. Adorasi Jam Kudus hari Kamis tanggal 2 Oktober pukul 6 sore di Kapel Santo Aloysius. Misa Jumat pertama hari Jumat tanggal 3 Oktober pukul 6 sore di gereja. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Charlie Leonardo Oro, putra dari Anthony Stephen Oro, dan Caroline Aminah, warga lingkungan Franciscus Saverius, dengan Sania Delviani, putri dari Ricky Gunawan dan Silviani, dari lingkungan Santo Petrus, Paroki Santa Maria Pelindung Para Pelaut, Muntok. Rencana perkawinan tanggal 5 Oktober di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkannya kepada pastor paroki. 3. Penerimaan dana misa minggu atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon waktunya sebentar. Kalau ditanya apa suka duka menjadi seorang imam, sukanya itu karena bisa bertemu banyak orang. Dukanya itu karena harus pindah padahal lagi sayang-sayangnya gitu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, per 1 Oktober saya akan menerima tugas baru
di Keuskupan Padang, tepatnya di Paroki Kota Batak. Maka dari itu saya di sini berdiri untuk pamit, untuk undur diri. Pada hari Senin nanti saya akan melakukan perjalanan menuju Batam dan kemudian ke Pekanbaru, dan akan melanjutkan perjalanan saya untuk pelayanan sebagai pastor rekan di Paroki Santo Petrus Kota Batak. Untuk itu pertama-tama saya mohon maaf karena kan terharu aku. Aslinya tuh saya tuh cengeng Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena Bapak Ibu hanya mendapat saya. Ya, saya tahu bahwa seharusnya umat di sini mendapatkan lebih dari saya. Tetapi kemudian saya diutus di sini, awalnya mungkin tidak sengaja ya, karena saya kecelakaan dan kemudian harus pemulihan di Palembang. Tetapi seperti yang selalu saya yakini, tidak ada yang kebetulan. Bahwa ternyata saya boleh berada di tempat ini, boleh mengalami persaudaraan bersama Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf kalau kehadiran saya yang sebentar ini belum sempat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Nah tapi ya sebagaimana panggilan kami tidak boleh memiliki keterikatan apapun, termasuk dengan karya. Di sini sudah ada beberapa romo dan mungkin tenaga saya akan jauh lebih dibutuhkan nanti di tempat yang baru. Maka saya tetap mohon doa. Ada satu yang menurut saya tidak pernah bisa putus, yaitu persaudaraan. Ketika kita dipertemukan ya berarti saya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara persahabatan, persaudaraan bersama Bapak Ibu. Untuk itu jangan sungkan untuk melibatkan saya dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika membutuhkan doa, saya siap untuk menjadi pendoa. Ketika membutuhkan dukungan, saya siap untuk memberikan dukungan saya. Dan tentu kita tetap mendukung dengan cara kita masing-masing, dan semoga kita tetap bisa memelihara persahabatan ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap memajukan paroki ini dengan semangat Sin Unum. Kita mampu, kita bisa menjadi paroki percontohan di Keuskupan Agung Palembang. Amin. Nah maka suatu saat pasti kita akan jumpa lagi. Dan kalau saya lupa ya semoga Bapak Ibu tidak lupa. Kita tetap bisa bertegur sapa dan menjalin hubungan satu sama lain di dalam ikatan cinta kasih Kristus. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita dan atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi ini. Untuk semua petugas baik Miss Dinar, Prodiakon, lektor, lektris, para pemazmur, tata laksana, dan para kor organis. Juga secara istimewa terima kasih kepada Frater Meon yang mau membagikan hasil refleksinya bagi kita semua. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.